Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, tengku-tengku jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dalam waktu yang singkat ini kita coba mengulang kembali untuk saling mengingatkan kembali tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala menyangkut dengan masalah huququl qarabati, hak keluarga atau sanak saudara kita. Tema ini kita angkat mengingat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari hubungan persaudaraan itu sudah mulai renggang. Letak hubungan keluarga Ronyo sudah mulai renggang dan jarak, sehingga ada pemahaman di tengah-tengah masyarakat bahwa ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi antara saudara itu adalah hal yang biasa, bukan perintah agama. Maka Ronyo aqaribul insan hum dhawu rahimih wa qad amara Allahu biwaslir rahim wa naha an qat'iha. Yang menjadi kerabat seorang manusia adalah orang-orang yang ada hubungan saudara, baik laki maupun perempuan. Siapa kerabat itu? Kerabat adalah orang yang ada hubungan saudara dengan kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang saudara gitu. Tanyo nadi ada kakak kita, ada wak kita, ada paman kita, ada makcik kita, itu adalah saudara, kerabat, saudara kita. Dan Allah Ta'ala telah menganjurkan untuk meneruskan hubungan pertalian saudara.
melakukan hubungan saudara. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi dengan katanya, "Saya adalah Tuhan yang bersifat Rahman," kata Allah. Dan Ar-Rahim ini adalah sebuah nama dari sekian banyak nama-namaku, kata Allah. Apabila seseorang ingin menyambung hubungan sesama saudara, maka aku pun selalu memberikan kasih sayang kepadanya, dan apabila ia memutuskannya, maka aku pun demikian. Kata Allah, aku adalah Tuhan yang Rahman. Ar-Rahim itu merupakan salah satu dari sekian banyak nama-namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menghubungkan silaturahim, menghubungkan hubungan persaudaraan, niscaya aku akan melimpahkan kasih sayangku kepadanya. Akan aku berikan kasih sayangku kepadanya, kata Allah. Dan jika mereka memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun persaudaraan, maka aku akan memutuskan hubungan dengan mereka. Allah akan memutuskan hubungan dengan kita. Berarti kita tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah jika hidup di dunia memutuskan hubungan persaudaraan. Allah marah. Allah tidak akan pernah peduli lagi dengan kita. Putus hubungan dengan Allah ketika kita memutuskan hubungan dengan adik kita, kakak kita, wak kita, paman kita, pakcik kita yang ada hubungan keluarga, maka Allah akan berpisah dengan kita. Allah tidak peduli lagi dengan kita. Allah tidak akan pernah opeh. Hangga permele tadi, hom pu yang kapubut juinan. Ish ma syi'ta. Lakukan apa yang kamu mau. Saya tidak akan pernah peduli lagi dengan kehidupan. Silakan, kata Allah. Paling kurang hari ini sudah Allah berikan kemudahan. Jika ada saudara kita jauh, kita tidak mampu untuk mengunjunginya karena keterbatasan. Bisa kita hubungi mereka. Paling kurang dalam seminggu sekali kita tanyakan keadaan mereka. Bagaimana kehidupan mereka di sana? Bagaimana kesehatan mereka? Terlebih-lebih dengan ibu kita, ayah kita. Hari ini banyak anak ketika sudah punya kedudukan, sudah punya kesibukan, jangankan untuk mengunjungi kedua orang tuanya, nelpon saja dia sudah tidak sempat. Dia putuskan hubungan dengan ibunya. Apalagi dengan saudaranya. Padahal kita tahu ibu itu merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah dan merupakan pintu surga kita di dunia ini, di mana Allah letakkan di telapak tangannya itu satu kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada manusia yang lain, hanya kepada Dia Allah berikan. Namun kemuliaan itu, kita seorang anak tidak peduli dengan kemuliaan itu. Bahkan kadang-kadang kita tidak pernah memintanya. Seharusnya kita meminta kepada Dia setiap hari. Ibu, kemuliaan yang Allah letakkan di tanganmu itu berikan kepada kami anak-anak. Karena engkaulah
jalan kami hidup bahagia di dunia dan di akhirat nanti selain daripada salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan kemuliaan itu. Doakanlah kami setiap hari. Kenapa tidak setiap hari kita memohon itu kepadanya? Agar seluruh permasalahan kita di dunia ini, dalam kehidupan kita, Allah mudahkan selalu. Tapi hari ini hubungan dengan mereka kita buat jarak. Bahkan kadang-kadang hak-hak ibu tidak kita tunaikan dalam kehidupan kita. Tidak kita berikan. Allah sangat marah. Sangat marah Allah. Dengan saudara kita saja Allah melaknati kita, mengutuk kita di dunia ini, memutuskan hubungan persaudaraan, apalagi dengan ibu kita. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23. Kata Allah, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum," kata Allah. Maka apakah kamu mengira ketika kamu berkuasa, kamu membuat kerusakan di bumi dan kamu memutuskan hubungan kekeluargaanmu, kata Allah. Maka pada ayat yang 23 Allah mengecam orang tersebut. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka, kata Allah. Orang yang memutuskan tali persaudaraan di dunia saja Allah mengutuk mereka. Allah tidak pernah senang. Maka silaturahim itu juga merupakan kunci sempurnanya iman seseorang. Dan kunci bahwa orang itu benar-benar yakin kepada Allah dan yakin kepada hari akhirat. Karena Rasulullah berfirman, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia melakukan hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim. Bahkan dalam
terjadi menyakiti satu sama lain. Adakala dengan perbuatan atau dengan perkataan. Dari sekian banyak kewajiban yang harus kita jalankan sesama saudara, yang pertama adalah jangan pernah menyakiti saudara kita, baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Jangan pernah. Dengan perbuatan bisa jadi kita merendahkannya dengan ujung mata kita. Ketika saudara kita lewat di depan kita, kita melihat dengan ujung mata kita begini, merendahkannya. Mungkin merasa kita orang kaya, adik kita orang miskin, kita orang kaya, paman kita orang miskin, kadang bajunya yang sudah lusuh, kita lagi bicara dengan teman, sehingga ketika saudara kita lihat lewat, kita melihat dengan ujung mata kita. Demikian juga dengan perkataan yang pernah menyakiti hati mereka. Kadang-kadang karena dia butuh, kita orang kaya, dia pergi, bang, bantulah aku, anakku sudah 2 hari nggak makan, aku sudah mencari rezeki kemana-mana, tapi Allah belum memberikan rezeki kepadaku. Hari ini aku minta bantu sama abang. Emangnya aku sendiri ya bang, kamu yang lain nggak ada? Aku aja. Sama yang lain bisa juga kau minta. Harus kepada aku. Itu tidak bisa. Menyakiti hati mereka. Jangan. Kalau itu yang keluar dari mulut kita, hari itu juga Allah mengutuk kita. Allah melaknat kita. Maka kalau kutukan Allah, kasih sayang Allah sudah dicabut dari kita, jangan pernah berharap ke depan kita akan bisa tidur dengan nyaman. Tidak bisa. Walaupun punya AC di dalam kamar, tapi tubuh kita terasa panas. Terasa panas. Tidak nyaman. Kehidupan kita tidak akan pernah damai lagi. Kucing di dapur terasa pencuri sudah masuk ke rumah. Itu pertanda Allah sudah mengutuk kita. Allah sudah memutuskan hubungan dengan kita. Allah tidak sayang lagi kepada kita. Dan kita harus bersifat tawadu, lunak, lembut terhadap sanak saudara kita. Bersikaplah dengan mereka dengan sikap yang lembut, dengan sikap yang rendah. Walaupun hidup mereka lebih sulit daripada kehidupan kita, tapi berlemah lembutlah kepada mereka. Rendahkanlah diri kita kepada mereka. Jangan angkuh, jangan sombong. Karena ketika kita mati, orang yang akan mengusung kita dia. Kalau ibarat mobil, adik-adik kita itu akan menjadi ban mobil. Yang menjadi mobilnya, badan mobil itu apa? Keranda. Semasa kita hidup naik mobil, ketika mati yang menjadi mobil kita adalah keranda.
Yang membokongnya menjadi ban keranda itu adalah saudara-saudara kita, nggak ada orang lain. Maka di dunia bergaullah dengan mereka dengan baik. Jangan pernah berlemah lembutlah. Kita merendahkan diri, tawadhu kepada mereka, enggak menurunkan derajat kita di sisi Allah. Enggak menurunkan derajat kita. Malah kita akan bertambah tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terjadi kekacauan dengan sanak saudara, maka kita harus meredamkan hal tersebut walaupun dalam waktu yang lama. Kalau terjadi keributan sanak saudara kita itu, maka kita harus mampu menengahinya untuk memperbaiki hubungan-hubungan saudara kita yang bertikai itu walaupun dalam waktu yang lama. Maknanya tidak boleh cuek. Kalau adik kita bertengkar dengan adiknya, adik kita yang lainnya, kita abangnya, tidak boleh cuek. Alah, biar aja mereka begitu, nggak ada urusan. Mau pukul memukul, mau dendam mendendam, abah mudah-mudahan urusan. Itu urusan. Tidak bisa. Salah dan itu dosa. Kita mesti menjadi penengah untuk memperbaiki hubungan mereka. Walaupun waktunya lama, kadang setahun baru rasa sakit hati mereka itu tersembuhkan. Tetap kita wajib berusaha. Tidak boleh membiarkan mereka larut dalam permusuhan yang lama. Karena dalam agama yang dibolehkan hanya 3 hari bermusuh-musuhan. Lebih daripada 3 hari hukumnya haram. Haram. Tidak bisa. Walaupun mungkin kita mengatakan sakit dah Ustaz, mutun kalem som. Tidak bisa. Tetap lehoro, lebih lehoro dam medam hukumnya haram. Sebab tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya salah dan tidak berdosa. Dan yang perlu kita ingat, Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berikan kita hidup bukan untuk dendam mendendam. Bukan untuk saling bertengkar. Tapi Allah memberikan kita hidup tidak lain untuk melihat ahsanu amala, siapa yang lebih baik amal kita kepadanya. Itu tujuan Allah berikan hidup kepada kita. Maka tidak boleh dendam mendendam, tidak boleh. Karena tujuan Allah itu tujuan Allah berikan hidup. Jadi mesti itu kita jalankan sebagaimana amanah Allah Subhanahu wa taala. Harus jaga juga untuk kebaikan amal. Kenapa hari ini Allah masih memberikan kepada kita hidup? Karena Allah sayang. Karena Allah tahu kita sangat banyak dosa dengannya. Sehingga Allah berikan kehidupan agar kita bertaubat kepada Allah daripada dosa. Bertaubat kepada Allah. Dulu kita marah kepada saudara kita. Kita bertobat, kita kunjungi dia, kita mohon maaf walaupun dia yang salah. Tapi itulah orang yang terbaik pada Allah. Tanpa diminta, dia berikan kemaafan itu. Apalagi dia antar kemaafan itu kepada orang yang bersalah kepadanya. Walaupun itu rumit. Rumit. Ini bertaubat kepada Allah. Karena Allah sayang. Allah tahu kita banyak dosa. Masih Allah berikan hidup, maka manfaatkan hidup itu untuk terus memperbaiki amal-amal kita kepada Allah. Terus mengeratkan hubungan silaturahmi.
Kita tingkatkan hubungan. Dan ini hati-hati. Ramadan hampir datang menemui kita. Salah seorang yang tidak akan diterima doanya, amalnya di dalam bulan Ramadan itu, dan Allah tidak pernah melihat dia dengan lihat kasih sayangnya di dalam bulan Ramadan, adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hati-hati. Disebutkan oleh para ulama, ada seorang salih. Dia setiap hari tidak ada pekerjaan lain selain daripada melakukan kebajikan. Ketika dia sudah berkeluarga, dia tinggal di negeri Mekah, setiap malam yang dia lakukan adalah tawaf Baitullah dan iktikaf di Masjidil Haram. Sepanjang malam. Ketika siang tiba, dia membaca Al-Quran sampai tibanya waktu malam. Berpuluh-puluh tahun itu pekerjaannya di dunia. Hingga pada suatu hari temannya datang mengunjunginya karena ingin pergi ke negeri Yaman. Dititipkanlah kepadanya emas yang cukup banyak. Satu riwayat mengatakan 1000 dinar, satu riwayat mengatakan 10.000 ke negeri Yaman. Beberapa bulan kemudian dia kembali. Dan dia mencari temannya yang salih tadi, ternyata sudah meninggal. Dia tanya kepada anaknya, adakah ayahmu menitipkan ini? Tidak ada, kata ahli waris, kata anaknya. Kami tidak tahu. Akhirnya si lelaki tadi duduk termenung dalam keadaan susah, gelisah. Karena hartanya yang sangat banyak itu, dia tidak tahu di mana lagi. Lalu datang Malik bin Dinar, wali Allah. Dia tanya, kenapa hari ini kamu murung sekali? Dia ceritakan kejadiannya kepada Malik bin Dinar. Oh, kamu tidak perlu gelisah. Tengah malam nanti, pergilah ke Ka'bah Baitullah. Maka berdirilah kamu antara pertengahan Ka'bah dengan makam Ibrahim, berdirilah di situ ketika orang tidak ada lagi pada tengah malam melakukan tawaf di Baitullah. Karena pada tengah malam itu seluruh roh orang-orang yang salih akan berkumpul di sana. Akan berkumpul di sana. Maka dia pergi ketika tengah malam tiba. Kata Malik bin Dinar, nanti sebut, panggil nama teman kamu itu. Maka dia pergi dan memanggil nama temannya. Jika dia orang yang saleh, maka ruhnya akan menjawab panggilanmu itu. Pergilah dia dan dia memanggil. Misalnya namanya Abdullah, aku telah datang mengunjungimu. Dia panggil, tidak ada jawaban. Sampai pagi tiba dia kembali menjumpai Malik bin Dinar. Dia ceritakan kejadian semalam. Lantas Malik bin Dinar menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Temanmu itu merupakan bahagian daripada salah seorang isi neraka jahanam. Dia orang yang saleh. Setiap hari melakukan kebajikan, tawaf Ka'bah, iktikaf di Baitullah, setiap hari membaca Al-Quran. Berpuluh-puluh tahun itu yang dia lakukan. Akhirnya kata Malik bin Dinar, pergilah kamu ke negeri Yaman. Di Hadrat Maut, di sana ada satu sumur telaga yang namanya Burhud.
Disitulah tempat Allah menempatkan roh-roh orang yang jahat. Allah siksa mereka di dalam sumur tersebut, di mana sumur tersebut berada di atas bibir neraka jahanam. Disebutkan di dalam kitab Uqudul Lijain, kalau kita ke Yaman, itu dengan bandara Tan'im, jarak sumur itu ke arah timur perjalanan 50 km. Kalau dengan San'a atau lapangan terbang di San'a Yaman, itu jaraknya 575 km. Kalau bapak-bapak ada duit, pergi umrah, pergi mengunjungi sumur itu di Yaman. Pergilah anak muda tadi. Ketika dia sampai ke sana, dia berdiri di sumur itu dan dia lihat dua roh tiba. Dua roh tiba. Ketika dia lihat roh itu, yang satu arwah itu bertanya kepada arwah yang lain, "Siapa kamu? Apa salahmu hingga kamu dimasukkan ke sumur Burhud ini, disiksa oleh Allah, dibawa oleh Malik Maut kemari?" Jawab roh yang satu tadi, "Aku ketika di dunia mengambil cukai, dan ketika di dunia aku makan haram, maka malaikat siksakan aku di dalam sumur ini. Karena di dunia aku masih ambil cukai saja, ambil cukai. Ya. Kemudian yang satu lagi bertanya kepada yang satu lagi, "Lantas kamu siapa?" "Saya Abdul Malik. Saya Abdul Malik bin Marwan, raja yang zalim. Aku disiksa di sumur ini." Kita selesaikan cerita ini, Pak. "Saya disiksa di sumur ini karena kezaliman saya dalam memimpin." Akhirnya dua roh itu masuk ke dalam sumur dengan teriakan yang sangat kuat. Si orang laki tadi, saking terkejutnya, bulu di tubuhnya itu seluruhnya merinding ketakutan. Namun dia beranikan diri. Dia masukkan wajahnya ke sumur itu, dia panggil temannya tadi. Maka menyahut dia, "Saya ada di sini." Dia tanya, "Di mana emas titipanku padamu? Kamu pulang ke kampung, ada emas saya letakkan di bawah pintu. Di bawah pintu saya tanam, kamu gali di situ emas kamu." Lantas lelaki tadi bertanya, "Kenapa kamu di sini? Sedangkan kamu orang yang salih, orang yang taat." "Satu kesalahanku. Aku memiliki saudara yang perempuan. Aku tinggalkan dia di Yaman. Aku tidak pernah mengunjunginya, tidak pernah menelponnya, tidak pernah menanyakan bagaimana keadaannya. Sementara dia hidup di dalam kefakiran dan kemiskinan. Dia susah, menderita. Aku sibuk dengan ibadahku hingga aku memutuskan hubungan kekeluargaan dengannya. Maka aku mohon kepadamu, kunjungilah dia dan sampaikan permohonan maafku kepadanya, agar aku bahagia dikembalikan ke tempatku yang indah, yang mewah," katanya. Maka setelah lelaki itu kembali, singkat cerita, dia dapatkan emasnya. Lalu dia pergi ke Yaman, dia jumpai saudara semua dan temannya itu, dan si perempuan tadi memaafkan dosa abangnya. Kemudian si lelaki itu kembali dan dia melihat teman yang salih tadi di dalam mimpi, di dalam tidurnya, bahwa rohnya telah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hidup kita, mari kita jaga hubungan persaudaraan. Jalinlah persaudaraan itu dengan baik. Jika kita tidak bisa mengunjungi saudara kita, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, saling mengunjungilah untuk mempererat tali persaudaraan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.